Akan buka di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-13. Mazmur 90 ayat yang ke-13. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghitung hari supaya beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu adalah hati yang menimbang, tetapi lebih ke arah yang positif. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan itu berjalan dari satu titik menuju kepada masa depan yang penuh pengharapan. Dan di dalam perjalanan itu kita akan mengalami yang namanya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mengapa dikatakan sebagai rancangan damai sejahtera dan kecelakaan? Karena rancangan damai sejahteranya Tuhan itu kadang bagi kehidupan kita yang menjalaninya itu seperti rancangan kecelakaan. Tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah proses yang akan membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu titik di mana kita percaya kepada Tuhan dan menuju masa depan yang penuh pengharapan, itu waktu dan masanya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, kita ingat dari kisah daripada Yusuf. 13 tahun Yusuf mulai diperbudak sampai dia menjadi raja kedua di Mesir. Jadi 13 tahun Yusuf menanti waktunya Tuhan, di mana masa depan yang penuh pengharapan itu menjadi miliknya. Kita ingat juga bagaimana yang dialami oleh Abraham. 25 tahun Abraham menanti kelahiran anak yang dilahirkan oleh Sarah istrinya, yaitu Ishak. Dan kita juga sama-sama sudah belajar bagaimana 40 tahun bangsa Israel harus berjalan di padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada waktu yang cepat, ada waktu yang lambat, tetapi juga ada waktu di mana masa depan itu tidak kita dapat. Ya, kita ingat pengalaman daripada bangsa Israel. Bangsa Israel itu ketika keluar dari Mesir, Tuhan berkata kepada Musa, kamu bawa dan kamu katakan kepada orang Israel untuk mereka boleh keluar dari Mesir dan akan dibawa ke negeri yang penuh dengan air susu, yaitu tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah berfirman, maka firman-Nya itu pasti akan terjadi. Dalam Yesaya dikatakan firman yang diucapkan itu tidak pernah kembali sia-sia, tetapi firman itu akan terlaksana, karena firman itu sama dengan Tuhan. Jadi ketika firman itu diucapkan, maka di sana kuasanya Tuhan yang bekerja. Nah, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, yang mereka pandang itu adalah tanah perjanjian. Yang mereka lihat itu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi ketika mereka harus menghadapi yang namanya proses demi proses, itu bukannya semakin membuat mereka mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan, tetapi justru mereka membuat hidupnya jauh daripada Tuhan. Nah, ini bahaya sekali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa masa depan yang penuh pengharapan itu begitu lama, begitu jauh? Salah satunya adalah hati kita tidak terpaut dengan firman Tuhan. Hati kita tidak kontinu, tidak terus-menerus selalu percaya kepada firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi hatiku dan terang bagi jalanku. Yang namanya pelita dan terang itu setiap hari selalu dibawa. Ya, tidak ada orang yang menaruh pelita itu di bawah gantang. Gantang itu penutup begitu ya. Jadi tidak mungkin orang punya pelita itu kemudian ditutupi sinarnya tidak terang. Nah, dalam kehidupan kita, jika kita menginginkan masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang pertama, hiduplah selalu di dalam pimpinan daripada firman Tuhan. Firman-Mu sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya,
Lebih jauh dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dan yang ketiga, yang kesukaannya ialah Torah Tuhan, yang kesukaannya adalah melakukan firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya merenungkan itu adalah firman itu ada di dalam hati, pikirannya ada di dalam firman, hatinya ada di dalam firman, sehingga segala sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan firman. Jika hari-hari ini dalam kehidupan kita merasa masa depan yang penuh pengharapan itu kok belum kita dapat, mungkin dalam kehidupan saudara belum berpaut kepada firman. Saudara masih lebih dikuasai oleh bangsa Israel dengan perkara-perkara yang jasmani, dengan perkara-perkara lahiriah, dengan hal-hal yang tidak penting menurut firman Allah. Ya, itu semuanya mau kita buang, itu semuanya kita halau dalam kehidupan kita. Cobalah setiap pagi ketika kita bangun tidur, pertama-tama awali hari itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan mintalah, Tuhan sertai aku, pimpin aku dalam hidupku. Baru buka HP, siapa tahu saya sudah kirim konten-konten rohaninya, ya. Kemudian bisa dilanjut itu, lalu kemudian bisa ditambah lagi dengan saat teduhnya. Tetapi pertama kali kita bangun, panggil nama Tuhan, panggil Yesus. Yesus, tolong sertai aku, pimpin aku. Maka saudara akan menikmati damai sejahteranya Tuhan itu menyertai di sepanjang perjalanan hidup saudara. Dan ketika hari-hari kita adalah hari-hari yang dipimpin oleh firman, maka artinya kita di dalam track yang benar, jalan yang benar, dan itu akan membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Kemudian yang kedua adalah kisah daripada Naomi. Naomi, seperti minggu yang lalu saya sampaikan, bagaimana dia adalah orang yang sudah terhisap dengan perjanjian Tuhan, sebagai orang yang sudah terikat dengan janjinya Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadi Allahnya dan Naomi akan menjadi umatnya selama Naomi ada di dalam lingkaran kasihnya Tuhan, ada di dalam lingkaran kemurahannya Tuhan. Tetapi kita lihat karena masalah kekeringan yang dihadapi di Bethlehem, Naomi meninggalkan Tuhan. Ya, kadang dalam kehidupan orang-orang percaya kita melihat ada masa di mana mereka meninggalkan Tuhan, ada waktu di mana mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, mengapa kita harus punya hati yang bijaksana? Coba saudara bayangkan, yang seharusnya jarak yang ditempuh itu mungkin Tuban, Jakarta mungkin sekitar 12 jam. Tetapi karena macet ada waktu 4 jam. Sehingga yang seharusnya dari jam 3 sampai Jakarta jam 3, tetapi harus sampai jam 7 siang. Ya. Artinya apa? Mundur. Nah, kadang dalam hidup kita itu seperti Naomi. Kita tidak sabar ketika kita menanti waktunya Tuhan. Ya, ketika Tuhan berjanji akan menyertai, penyertaannya itu ya dan amin. Tetapi ketika Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk bertahan, artinya Tuhan mau iman kita itu semakin kuat. Ya, iman kita itu semakin kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatan kita. Dalam berdoa dan beriman terletak kekuatan kita. Saya ingat ketika hari-hari saya ada di Pulau Rejo, itu tahun 94 sampai mau menikah, ya. Itu hari-hari di mana saya mulai hari Jumat itu ada di sana, lalu kemudian minggu pulang, akhirnya saya tambah waktu itu kalau tidak salah hari Kamis saya sudah di Pulau Rejo. Itu hari-hari di mana saya harus melayani 4 orang jemaat, ya. Ada 4 orang jemaat yang saya layani. Saya tetap ada doa malam, meskipun waktu itu doa malamnya hanya saya sendiri. Lalu kemudian ada bapak-bapak. Lalu kemudian minggu itu hanya 4 orang selama kurang lebih hampir 1 tahun. Tetapi waktu itu saya percaya seperti sebuah benih yang saya tanam, saya tabur. Artinya bahwa benih itu akan tumbuh. Ketika saya tabur dengan kesetiaan, saya tabur dengan kasih, saya tabur dengan iman, maka benih itu akan tumbuh. Berlahan tapi pasti. Tuhan perkenalkan saya waktu itu ada seorang perampok kandang ayam, namanya Pak Mul. Jadi dia itu kalau ngerampok kandang ayam itu sekali rampok itu sampai 20.000, 10.000 ayam itu yang dia bawa. Dia sakit, lalu kemudian dia dikenalkan kepada saya, kita bimbing sampai dia percaya kepada Tuhan.
Dan itu membuat bertambahnya jemaat yang dari 4 orang itu menjadi 30, ya, sebelum saya akhirnya meninggalkan Purworejo. Nah, dari sini saya bisa mengambil satu kesimpulan: semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menjaga hidup di dalam tracknya Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan itu semakin cepat kita capai. Tetapi dalam kehidupan daripada Naomi ketika dia mengalami kekeringan di Bethlehem, ya, yang dilakukan oleh Naomi justru meninggalkan Tuhan, justru tidak ada bersama-sama dengan pimpinannya Tuhan. Jadi kalau saya bilang seperti pesawat Batik Air kemarin dari Kendari ke Jakarta sempat lost, ya, sempat keluar dari jalur. Nah, seperti itu. Jadi artinya ketika kita jauh daripada Tuhan, jangan harap ada penyertaan Tuhan, jangan harap ada pertolongan Tuhan, apalagi berkatnya Tuhan. Itu sangat-sangat jauh dari kehidupan. Ya, jika mungkin suatu saat nanti saudara menghadapi masalah dan persoalan, ingat baik-baik, tetap bertahan di bawah kakinya Tuhan, tetap bertahan di dalam kasihnya Tuhan. Jangan tinggalkan firman Allah, jangan tinggalkan Tuhan, tetap pegang baik-baik firman Tuhan. Pada waktunya orang yang menabur-nabur dengan berlinang-linang air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Dia yang menabur berkas-berkasnya dengan bercucuran air mata, dia akan membawa berkas-berkasnya dengan sukacita. Itu iya dan amin. Nah, ini penting menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita yang terakhir mau sama-sama lihat di dalam kehidupan daripada Yusuf. Yusuf adalah tipikal orang yang tetap ada di dalam tracknya Tuhan, tetap ada di dalam rancangannya Tuhan. Meskipun rancangan itu sepertinya hal rancangan kecelakaan. Yang dialami oleh Yusuf itu luar biasa. Dia dijadikan seorang budak, ya. Yang namanya budak itu tidak ada yang enak. Hak-haknya diambil semua. Tetapi kita lihat ketika Yusuf menjadi seorang budak, apa yang dilihat oleh Potifar? Potifar melihat Yusuf sebagai orang yang disertai oleh Tuhan. Dan orang yang disertai oleh Tuhan dalam Roma 8:28 adalah orang yang mengasihi Tuhan, ya. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu Allah ada campur tangan, Allah turut bekerja di dalam kehidupannya, segala apa yang diperbuatnya dibuat berhasil. Dan itu yang dilihat oleh Potifar di dalam kehidupan Yusuf. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mungkin hari ini kita dalam posisi yang mungkin posisi yang standar, ya, ingat baik-baik. Ketika kita tetap ada di dalam iman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, maka yang namanya promosi itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang namanya peningkatan itu akan terjadi dalam hidup kita. Prinsip daripada firman Allah, setia dalam perkara yang kecil, dia akan ditambahkan dengan perkara yang besar. Itu prinsip daripada firman Allah. Ketika kita setia melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang ditugaskan kepada kita dan kita lakukan, itu kalau boleh saya katakan kita sedang memperbesar kapasitas iman kita, memperbesar kapasitas berkat Tuhan untuk lebih lagi turun atas kehidupan kita, ya. Dan jika itu terjadi, maka tentunya karena kita didasari dengan hidup yang Allah turut bekerja, maka semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dalam kehidupan daripada Yusuf kita melihat tidak serta-merta 13 tahun itu tiba-tiba Yusuf menjadi orang kedua yang ada di Mesir. Dia harus mengalami yang namanya masa-masa sulit, masa-masa sukar sebagai seorang budak. Tidak disebut berapa tahun Yusuf ada di rumah Potifar, tentunya tidak mungkin sebulan atau 2 bulan. Tetapi paling tidak bisa jadi itu mungkin sekitar 3 atau sampai 5 tahun mungkin, ya. Sampai kemudian ketika Potifar melihat apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil, maka oleh Potifar ditambahi kepercayaannya, ditambahi gajinya, ya. Dan itu membuat kehidupan Yusuf menjadi lebih enak. Dan kita lihat ketika dalam posisi seperti yang dialami oleh Yusuf, posisi nyaman, ingat baik-baik. Posisi nyaman kita adalah posisi untuk kemuliaan Tuhan. Posisi nyaman kita bukan posisi untuk kita berbuat keluar dari firman Tuhan.
Yusuf dalam posisi nyamannya ketika dia dirayu oleh istri Potifar, sebenarnya ketika Yusuf mau, maka mungkin Yusuf bisa dapat tambahan uang saku. Tetapi di sisi yang lain, ketika orang berbuat dosa, sebenarnya hatinya sedang ditindas, sebenarnya hatinya sedang dirantai, sebenarnya kebebasannya sedang direngkuh. Dan itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf lebih memilih tetap hidup di dalam kebenaran meskipun dia harus keluar dari zona nyaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap proses yang terjadi ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan untuk Tuhan melihat kemurnian iman kita. Ketika Ishak diberikan kepada Abraham, Abraham sangat sayang kepada Ishak. Sebagai anak yang didapat oleh Abraham ketika Abraham berusia 100 dan Sarah berusia 90 tahun. Kalau boleh saya katakan, Ishak adalah anak yang tidak boleh laler mencolok pun tidak boleh, kalau boleh saya katakan. Jadi dia anak yang sangat disayang. Tetapi ketika Tuhan bilang, Abraham persembahkan Ishak, maka Abraham berangkat, Abraham pergi. Dan ketika berada di bawah gunung puncak, salah satu puncak gunung Moria, ketika Ishak tanya, Bapak, api dan kayu sudah ada, tetapi di manakah anak domba yang hendak dipersembahkan? Abraham hanya ngomong, Jehovah Jireh. Ya, itu sebuah perkataan yang luar biasa. Sebuah perkataan yang boleh saya katakan itu yang membuat mengapa Ishak ketika di Gerar, di tanah yang tandus, dia berani menghadapi, di tanah yang sulit, di tanah yang sukar, dia berani mendiami, dan dia boleh menuai 100 kali. Dan ketika Abraham hendak membunuh daripada Ishak untuk dikorbankan, Tuhan menahan. Dan Tuhan tahu, sehingga Tuhan mengangkat Abraham sebagai sahabatnya. Ya, tidak lagi sebagai seorang hamba, tidak lagi sebagai seorang umat, tetapi sebagai seorang sahabat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dalam kondisi yang nyaman, tetaplah kita menjadikan Tuhan yang terbaik dalam hidup ini. Tetaplah kita menjadikan firman Tuhan itu yang terbaik dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kehidupan kita semakin melihat kemuliaan Allah. Ketika Yusuf menolak, Yusuf dimasukkan dalam penjara. Sakit memang, ya. Kalau boleh saya katakan, apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf kepada Potifar itu tidak diingat, dan Yusuf masuk dalam penjara tanpa peradilan, tanpa pengadilan, ya. Jadi itu sebuah fitnah yang menakutkan kalau boleh saya bilang. Tetapi Yusuf tetap diam. Dia masuk dalam penjara, justru di penjara itu menjadi jalan bagi Yusuf semakin dekat dengan istana. Ya, semakin kita dilupakan oleh orang, semakin kita disakiti oleh orang, semakin kita dijauhi oleh orang, tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat kepada kemuliaannya. Semakin kita dekat dengan masa depan yang penuh pengharapan, semakin kita dekat dengan kuasanya, mujizatnya itu untuk terjadi dalam hidup kita. Biarlah hari-hari yang kita lalui, ya, masa-masa yang kita lalui, kalau firman Tuhan bilang itu 70 tahun. Taruhlah 70 tahun itu 1 minggu. Kalau hari ini saudara yang berumur 20 tahun, ya mungkin masih hari Selasa, ya. Kalau saya yang sudah umur 50 tahun ini hari Jumat. Kalau yang sudah 60 tahun itu hari Sabtu, itu sudah semakin siap-siap. Mataharinya sudah mulai tergelam. Ya, tapi di sini belum ada yang 70 tahun. Artinya apa? Artinya kita mau sadar, semakin kita berjalan, usia kita semakin bertambah. Justru kalau menurut usia, itu semakin kita tidak produktif. Tapi biarlah kita mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun usia kita semakin tua, tetapi kita boleh semakin bersinar. Semakin bertambah usia, semakin kita diberkati. Semakin bertambah usia, semakin kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan semakin bertambah usia, semakin kita boleh dekat masa depan yang penuh pengharapan itu menjadi milik kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.